Seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, psikopat Michael harus mubui ke dalam bekas tambang setelah mendapatkan berbagai berondongan senjata api. Namun tak cukup sampai di situ, mereka pun melemparkan dinamit untuk memastikan kematian Michael. Namun sialnya psikopat Michael masih bisa selamat setelah hanyut bagaikan di kali. Di dalam gubuk derita pinggiran kali, seorang aki-aki pemburu sidat terlihat heran saat mendengar sesuatu dari luar gubuk. Namun setelah dicek, tidak ada apapun selain kebelangsakan. Lah, si aki pun heran saat melihat sosok misterius bertopeng ini tiba-tiba terkapar di dalam gubuknya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Sin beralih ke rumah sakit anak di kota Haddonfield. Di tempat itu, Jamie yang mengalami trauma teror uak kopet terlihat dirawat intensif hingga dipasangi pendeteksi gempa dan tsunami. Terlebih dalam setahun terakhir, Jamie terus memimpikan aksi kopet yang ia lakukan terhadap ibu angkatnya. Dan karena keseringan berteriak skrim, pita suara Jamie harus mengalami gangguan. Hingga saat Suster Sally datang, Jamie langsung panik saat merasakan gerakan aneh di tangannya. Seperti menitipkan karma Boruto akibat segel hodam kopet, Michael yang koma setahun lalu kembali bangkit menjelang malam Halloween tahun ini. Kemudian, Jamie yang merasakan kebangkitan uaknya berusaha memberikan pesan peringatan. Sementara itu, Michael yang kembali bangkit langsung mengenakan topeng dan bergegas melakukan aksi kopet yang sempat tertunda selama 1 tahun. Malang sekali si aki ini. Sosok yang telah ia urus selama 1 tahun malah menggeprek kepalanya sampai modar. Di saat itu pula Jamie yang mengalami kejang langsung dibawa ke ruang operasi. Di saat itu pula Dr. Loomis yang datang langsung mencegah operasi karena kejang Jamie bukanlah hal yang biasa. Hingga saat kondisi Jamie kembali stabil, Dr. Loomis merasa jika ada sesuatu yang berusaha Jamie sampaikan. Di keesokan harinya saat Rachel datang menjenguk, mereka dikagetkan oleh si sengklek Tina yang datang menggedor jendela sambil membawa seekor asu. Kebahagiaan Jamie semakin bertambah saat Rachel memberikan gaun inces untuk merayakan Halloween. Namun di tengah kebahagiaan, Loomis yang datang langsung meminta mereka untuk pulang. Sweetie, love you. I'm worried about Jamie, so stick around. Bye. Bye. I'll be back with the outfits. Sesampainya di halaman rumah, Rachel pun heran saat melihat tingkah aneh si asu yang terus menggonggong ke arah Ruyuk. Dan rupanya, tanpa Rachel sadari, psikopat Michael yang kembali bangkit sedang melakukan pengintaian. Kemudian, psikopat Michael yang telah menargetkan Rachel terlihat mengendap-gendap mendekati rumah. Sementara di sisi lain, Jamie seakan merasakan aksi kopet yang akan uaknya lakukan. Shut up, Max. Melihat hal itu, Dr. Loomis yang datang langsung menghubungi Rachel. Di dalam telepon, Loomis meminta Rachel untuk segera keluar dari rumah dan pergi mencari bantuan. Untung saja Rachel keburu diperingatkan sebelum menjadi korban psikopat Michael. Beberapa saat kemudian, setelah tim kepolisian memeriksa seluruh ruangan, mereka pun berkata jika tidak ada yang mencurigakan di dalam rumah, dan Rachel bisa kembali ke rumah dengan tenang. Beberapa jam kemudian, saat Rachel memilih baju untuk menghadiri pesta, rupanya selama ini Michael bersembunyi di dalam lemari. Hingga sesaat kemudian, Rachel pun heran saat lagi-lagi si asu terus menggonggong tidak jelas. Sontak Rachel pun panik saat melihat foto Jamie yang pecah dan berlumuran darah. Lalu tiba-tiba
Malang sekali, kini kakak Rachel tidak bisa diselamatkan. Dan di waktu bersamaan, Jamie yang merasakan hal itu kembali mengalami kejang-kejang. Sementara di polsek, Loomis yang menyadari psikopat Michael akan kembali melakukan teror, meminta Sheriff Ben agar segera mengerahkan timnya untuk melakukan penyisiran. Terlebih ia tidak ingin kengerian teror kopet Michael kembali terulang. Finds out. Rachel. Kemudian scene beralih pada Tina dan Sam. Di tengah perjalanan, Tina dan Sam terlihat asik bergibah, di mana Tina memberikan wejangan sesat pada bestinya yang belum pernah merasakan apa itu ngaduk semen. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Michael yang akan menjadikan mereka sasaran berikutnya terlihat mengawasi dari balik pohon beringin. Hingga sesaat kemudian, gebetan Tina yang bernama Mickey datang menjemput dengan mobil kreditannya. Meski kreditannya masih nunggak 3 bulan, dengan gaya sok cool Mickey mengajak dua wanita cantik ini jalan-jalan. Di saat itu pula, Jamie yang merasakan firasat buruk langsung beranjak melihat keluar jendela. Bagaikan genderuwo, seketika Jamie pun panik saat melihat uak kopet ngejogrok di bawah pohon. Kemudian scene beralih pada kedatangan sosok pria misterius bersetelan Undertaker yang baru sampai di kota Haddonfield. Di saat itu pula, sambil menenteng pistol, Dr. Loomis yang berusaha mencari keberadaan Michael kembali mendatangi rumah keluarga Myers. Di dalam rumah, sambil terus ngebacot, Loomis berusaha mencari keberadaan Michael yang mungkin saja kembali ke rumah lamanya. Tapi di saat itu pula, sosok misterius yang memiliki tanda kutukan kopet baru saja tiba di tempat tersebut. Kira-kira siapakah sosok ini? Sementara di kota, si kopet Michael terlihat mengintai calon korban berikutnya. Di saat itu pula, Mickey yang sedang mengelap mobil kreditannya dikagetkan oleh Tina yang datang mengenakan topeng. Tak lama berselang, kedatangan pacar Sam semakin memeriahkan suasana. Hingga sesaat kemudian, Tina langsung meminta Matt untuk mengambil barang di belakang toko. Di belakang toko, Mickey terlihat bete menunggu barang pesanan. Melihat mobil kreditannya baret, Mickey yang sok keras langsung murka, namun sialnya ia telah berurusan dengan orang yang salah. Trick or treat! Akhirnya, Mickey yang sok keras pun modar dicium gacok beras bulog. Saat malam Halloween tiba, si kopet Michael yang telah membegal mobil Mickey terlihat datang menjemput Tina. Hingga dengan kostum inem pelayan seksoy, Tina yang akan menghadiri pesta Halloween terlihat pecicilan dan sok cantik. Saat memasuki mobil, Tina terlihat memberikan kode gabrut dan menciumi sosok yang ia sangka sebagai pacarnya. Di saat itu pula, Jamie yang mengikuti lomba kostum tiba-tiba terkena serangan panik saat merasakan kemarahan si uak kopet. Di tengah perjalanan, Tina yang berniat membeli rokok ketengan meminta pacarnya untuk berhenti. Melihat tingkah pacarnya yang aneh, Tina yang kesal langsung pergi ke warung kelontongan. Sementara itu, di tengah serangan panik yang Jamie alami, Dr. Loomis memaksa Jamie untuk berbicara. Dengan sedikit gagap, Jamie mengungkapkan jika saat ini si kopet Michael sedang mengincar Tina di warung kelontongan. Mendengar hal itu, Bribka Adam langsung mengerahkan timnya. Di tengah keheranan, Tina pun panik saat tim kepolisian tiba-tiba datang mengamankannya. Lantas, Tina pun heran saat melihat mobil ayangnya tiba-tiba menghilang. Namun untuk kali ini, Tina masih bisa diselamatkan. Where's Mike? Oh. Kemudian scene beralih pada Sam. Saat orang-orang asyik berpesta, Sam terlihat menunggu ayang Matt yang berjanji akan menghancurkan segel kesuciannya meski di atas jerami yang gatal. Merasa ayang Matt mengajaknya berfantasi bocil petak umpet, Sam bergegas melakukan pencarian.
Fetasi goodbye. Setelah jantungnya hampir copot, Sam yang tak kuat ingin dibobok langsung mengajak Matt untuk memulai kemaksiatan. Namun tanpa mereka sadari, melihat kemaksiatan di depan matanya, psikopat Michael langsung mengambil lencog. Oh my god. Belum juga beres, seketika cacing Matt lemas dan merasakan encok ekstrim setelah pinggangnya dicucuk garpu titan. Di saat itu pula Sam yang baru saja merasakan sedikit perih langsung panik saat psikopat sudah bersiap dengan senjata ruby. Malang sekali si cantik Sam pun harus modar sebelum sempat merasakan maknyos sesaat setelah segel Orochimarunya dipecahkan Matt. Saat pesta berakhir, Tina yang diantar polisi berniat mencari keberadaan Sam yang katanya sedang ngaduk di lumbung. Namun di tengah pencarian, Tina langsung panik saat menemukan anak kucing dan sabit berlumuran darah. Lalu tiba-tiba, sontak Tina pun syok parah saat melihat dua bestinya tewas dalam keadaan hina. Di tengah kepanikan, Tina bergegas kembali ke mobil polisi. Help me! Rupanya kedua bribka ini sudah menjadi korban kebrutalan kopet Michael. Di tengah kepanikan, tiba-tiba si bocil Jamie datang untuk memperingatkan Tina, tapi semuanya sudah terlambat. What do you want? Melihat temannya Muboy, Jamie yang panik langsung ngabret Mbak Nana dikejar Johnson. Untung saja Jamie masih mempunyai pasif dan selamat dari mobil yang menabrak pohon jengkol. Dengan darah yang tipis, Jamie berusaha merangkak menghampiri Tina. Akan tetapi, malang sekali Tina pun harus modar juga setelah berusaha melindungi si bocil Jamie. Di tengah kepanikan, Billy langsung mengajak Jamie kabur. Saat Dr. Loomis datang, ia pun langsung mengevakuasi Jamie dan Billy. Dan saat para petugas datang, Sheriff Ben meminta timnya untuk segera melakukan penyisiran. Hingga sesaat kemudian, tangis Jamie langsung pecah saat melihat tim kepolisian mengevakuasi mayat Tina. Di tengah kesedihan, Jamie mengungkapkan jika ia bersedia dijadikan umpan asalkan si uak kopet bisa dihabisi. Singkat cerita, saat akan menjalankan rencana penjebakan, Loomis dan tim kepolisian terlihat berjaga dan melakukan kamuflase di sekitaran rumah keluarga Myers. Namun setelah lama menunggu, Charlie yang berjaga di kamar langsung panik saat Jamie kembali mempunyai firasat buruk pada si bocil Billy. Melihat hal itu, Dr. Loomis meminta tim kepolisian untuk melakukan pengamanan pada Billy. Setelah tim kepolisian pergi, Dr. Loomis dan Charlie yang akan membawa Jamie ke polsek langsung panik saat mendapat laporan dari Bribtu Eddie. Menyadari Bribtu Eddie diserang psikopat, Loomis meminta Charlie untuk mengikuti rencananya sembari menunggu tim kepolisian kembali ke tempat ini. Di saat itu pula psikopat Michael terlihat berjalan masuk ke dalam rumah. Melihat Michael yang ngejogrog, Loomis yang akan menumbalkan Jamie sebagai umpan langsung menggunakan bacot no jutsu untuk membujuk Michael. Your house, Michael. Let me take you. You don't need that. Saat bacot no jutsu tidak mempan, Charlie berusaha untuk mengevakuasi Jamie lewat jendela. I need you on my back.
Malang sekali Charlie si polisi baik hati pun menjadi korban berikutnya. Di saat itu pula Jamie yang menyadari psikopat Michael semakin mendekat langsung bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Melihat Jamie nyungsep ke dasar basement, Michael pun bergegas mencarinya. Sementara itu, Jamie yang terjebak tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap keajaiban datang. Untung saja berkat kecerdikannya Jamie berhasil lolos dari kejaran uak Kopet. Di tengah kebingungan Jamie yang berusaha kabur malah nyasar ke kamar Kopet. Oh my god, betapa syoknya Jamie saat melihat beberapa korban dipajang di kamar ini. Di tengah kepanikan Jamie yang kabur akhirnya bertemu dengan Loomis yang sudah semakin ripuh. Melihat psikopat datang, ia langsung menjadikan Jamie sebagai umpan. Setelah menjala Michael seperti ikan sepat, Dr. Loomis langsung menembakkan beberapa bius gajah untuk melumpuhkan Michael. Akhirnya, bagaikan koruptor, psikopat Michael pun kelenger setelah dibius dan dihajar menggunakan balok kusen. Hingga tak lama berselang, tim kepolisian yang selalu datang terlambat langsung melakukan evakuasi. Singkat cerita, setibanya di Polres Haddonfield, Sheriff Ben mengungkapkan jika pemerintah pusat akan mengirim kesatuan khusus untuk memindahkan dan melakukan eksekusi mati pada Michael. Sementara itu, si Undertaker yang selesai nyebat garpit mulai berjalan mendekati Polres. Hingga sesaat kemudian, Jamie yang akan dibawa ke puskesmas langsung panik saat mendengar suara ledakan dari dalam Polres. Di saat itu pula si Undertaker yang berhasil menerobos terlihat solo versus sekuat untuk membebaskan Michael. Mendengar hal itu, Phil yang panik meminta Jamie menunggu di dalam mobil. Namun bukannya menurut, Jamie yang penasaran langsung beranjak masuk ke dalam Polres. My God. Sontak Jamie pun syok parah saat mengetahui uak Kopet Michael berhasil kabur. Kira-kira siapakah sosok Undertaker yang membebaskan Michael? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Sakahayan. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Berondongan peluru ledakan dinamit cucukan demi cucukan tidak mampu membuat psikopat modar. Namun anehnya, si Michael ini akan ambruk setelah malam Halloween berakhir. Namun ketika malam Halloween selanjutnya tiba, ia akan kembali bangkit dan unstoppable. Penasaran dong dengan sequel selanjutnya? Nantikan saja hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 4,9 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Halloween 5/1989. Jangan lupa like, channel, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.